Hei kamu yang di situ, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Kalau lagi nggak enak badan, ingat minum obat ya, terus istirahat dan dengerin video ini. Di video pertama segmen Random Things kali ini, gue mau ngomongin sebuah topik yang lumrah banget terjadi di kalangan remaja, terutama saat transisi dari SMA menuju yang namanya kuliah. Bukan tentang penyesuaian dunia kuliahan ya, atau hilangin kebiasaan lama pas SMA, tapi fokus gue kali ini adalah ngebahas yang namanya cinta menguap di kampus impian. Di sini gue murni hanya ingin berbagi pendapat tanpa bermaksud menggurui atau mengintimidasi seseorang. Enggak sama sekali. Ini murni 100% untuk mengisi waktu luang kalian sebelum lanjut jalanin kehidupan duniawi yang melelahkan ini. Cerita ini sebenarnya bermula sekitar tahun 17 yang lalu, 2017 ya maksud gue. Waktu itu gue udah sempat nulis dalam bentuk story di Instagram pribadi gue. Ya kalian boleh cek sendiri ya @aryawibawa_t. Sekalian di follow juga nggak apa-apa. Tapi ya karena banyak banget yang nge-DM gue bilang suka but males untuk baca karena kepanjangan, ya udah deh gue maklumin aja ya, namanya juga warga plus 62. So ini gue bikinin video aja ya, monggo didengerin ya khusus untuk kamu. Beberapa hari yang lalu seorang sahabat ceritain ke gue tentang kisah hubungan SMA-nya sama si doi yang relate banget sama topik kita kali ini. Sebelumnya ada beberapa artikel juga yang sempat gue baca, salah satunya dari @metasya di salah satu official account line. Intinya kita bakal ngomongin 3 topik. Yang pertama, bedanya pacaran zaman SMA sama zaman kuliahan. Yang kedua, mulai munculnya pasangan beda kampus, beda kota, pulau, sampai yang beda banget. Dan endingnya muncul banyak kasus kandasnya hubungan cinta SMA saat masuk ke dunia kuliah. Mungkin di antara kamu yang lagi dengerin pernah ngalamin ya. Jangan senyum-senyum sendiri, yuk saling sharing di kolom komentar, kita akan menggalau bersama. Well, pacaran di waktu SMA atau masa perjuangan buat nyari kampus impian bisa dibilang sangat spesial. Why? Karena pada momen ini kita hampir tiap hari bisa ketemu sama si doi untuk sekedar ngopi atau jalan bareng gak jelas gitu. Belum lagi bagi pejuang ujian nasional atau yang ikut seleksi horor masuk perguruan tinggi. Kalau zaman gue dulu sih namanya SBMPTN ya. Gak tahu tuh yang sekarang namanya jadi apa. Tapi ya udahlah. Intinya waktu itu lu dan doi berjuang bersama. Saling support dan kadang mungkin saling belajar bareng. Walaupun endingnya gue tahu kalian gak bakal belajar serius karena mungkin bakal saling godain ya. Well, tentunya kebersamaan itu membuat hubungan semakin erat dan menyenangkan. Kebersamaan ini juga membuat beban, masalah, hingga rasa penat belajar menjadi ringan. Atau mungkin hilang dan gak kerasa sama sekali. Bisa diibaratkan seperti asam traumalit yang pada tumbuhan bisa bikin organ yang terluka sembuh kembali. Maklum ya, gue anak IPA dulu jadi masih nyantol dikit ilmunya. Back to topic. Setelah melalui perjuangan panjang dan akhirnya masing-masing mendapatkan jurusan dan kampus impian, entah itu sesuai atau enggak sama ekspektasi awal. Perlahan tanpa disadari, gaya pacaran kita dengan si doi mungkin akan mulai sedikit berubah. Percakapan waktu SMA seperti, sayang habis les nanti kita makan bareng yuk. Di situ buburnya enak loh. Berubah saat kuliahan menjadi, sayang habis kelas nanti kamu ada kegiatan lagi nggak? Aku ada rapat acara nih, jadinya nggak bisa pulang bareng deh. Itu sekedar contoh dari gue ya, tentu masih banyak percakapan yang lebih romantis. Yang mungkin kalian inget ya, dan kalian tahu sendirilah. So, drop di kolom komentar kalau kalian punya percakapan dramatis lainnya yang mungkin gak terlupakan. Sekalian kita berbagi ilmu bersama. Jika kita mulai bandingkan dengan masa SMA, tentunya masih banyak banget perbedaannya. Coba deh diingat, waktu SMA gak ada tuh yang namanya malam minggu sendiri. Ya pastinya malam minggu kalian dipenuhi oleh kebahagiaan. Entah jalan bareng sama si doi mungkin, atau mungkin jalan sama teman-teman yang lain.
Beberapa teman gue di malam minggu biasanya pergi ke mall atau mungkin duduk bareng di pinggir pantai, ditemani deburan ombak di sore hari. Disitulah dunia terasa milik berdua dan manusia lainnya hanyalah kunang-kunang yang lewat. Cerita berbeda terjadi di dunia kuliah, di mana weekend sekalipun kita kadang masih disibukkan dengan rutinitas kuliah. Belum lagi bikin makalah ataupun tugas yang harus dikumpulkan besok. Semua ini mungkin nggak akan berpengaruh, setidaknya jika kedua pasangan berada di sebuah kampus yang sama. Ya pasti ada dong kesempatan untuk curi-curi waktu buat sekedar ngelihat paras dan senyum manis si doi. Entah pas jam istirahat atau jeda menuju mata kuliah berikutnya. But fokus gue di sini adalah apa yang akan terjadi jika lu dan doi ada di kondisi beda kampus, terus beda kota, dan lebih parahnya beda pulau coy. Nah disinilah goals atau tujuan hubungan yang udah dimulai sejak SMA dan masa perjuangan untuk mencari kampus akan benar-benar diuji. Akankah bertahan atau kandas dan menguap di tengah jalan? Mari kita lanjutkan. Setelah gue amati secara langsung dengan beberapa survei yang gue lakukan, walaupun gak semuanya, tapi ada banyak kasus dengan alasan bermacam-macam, tapi dengan ending yang sama, yaitu putus, berpisah, lo gue end, atau yang paling nyesek itu, si doi bilang kalau lo itu terlalu baik buat dia. Lah, emang situ mau nyari arwah jahat apa ya buat jadi pacar? Kan kesel ya kita. Tapi sabar, jangan larut dalam emosi. It's fine, setiap orang punya keputusannya masing-masing. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Lo berhak untuk bahagia, entah dengan si doi saat ini atau mencari doi yang lain. Pun dengan si doi yang tentunya punya hak yang sama untuk bahagia. Tapi tunggu dulu, kita nggak boleh cepat-cepat dalam menyimpulkan suatu kasus. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengingat kembali momen indah dulu dengan si doi. Saat elu ngerangkul tangan dia, ngecup keningnya dia, atau kenangan indah lainnya. Lalu renungkanlah dalam hati. Nggak usah ditunjukkan ya, dalam hati aja. Gue tahu itu berat. Oke, gue kasih waktu 3 jam ya. Kelamaan ya. Oke, 5 menit aja cukup. Lo boleh skip video ini dan putar kembali saat udah ngerasa siap. Semangat kawan. Oke, gue rasa cukup untuk mengingat-ingat kembali kenangan dulu. Dan di sini kita akan lanjutkan. Sekali lagi gue disclaimer ya, ini bukan bermaksud untuk menggurui ataupun mengintervensi. Kalau dari perspektif gue sendiri ya, bukannya sangat disayangkan ya kalau hubungan yang udah dimulai sejak dengan manis, tawa, dan cinta harus berakhir semudah itu. Hanya karena perasaan bosan atau jarak yang cukup jauh memisahkan. Atau karena rutinitas yang membuat kalian sulit untuk bertemu. Pasangan yang lu ajak susah bareng, berjuang bareng, dan tentunya bahagia bareng. Hanya karena transisi ke masa kuliahan harus lu tinggalkan untuk mencari doi yang baru yang belum tentu lebih baik dari si doi saat ini. Transisi dan penyesuaian hubungan dari SMA menuju kuliahan sangat wajar dan hampir akan selalu terjadi. Perbedaan sikap dan kebiasaan sebenarnya bukan menjadi penghalang atau alasan untuk berpisah. Malahan adalah proses pendewasaan masing-masing yang penting banget dalam hidup ini. Toh hubungan dengan si doi gak akan berhenti di situ aja kan? Tentunya hubungan itu akan terus berlanjut sampai jenjang dan level berikutnya sesuai dengan goals masing-masing. Intinya nanti lo akan butuh sosok dewasa yang saat tiba waktunya akan terus ada di sisi lo, bahkan tinggal di bawah atap atau selimut yang sama. Ada yang pernah bilang cinta adalah cinta dan jarak adalah jarak. Cinta nggak ada hubungannya dengan jarak. Semakin lo jauh, semakin besarlah cinta itu tumbuh. Ungkapan yang dipenuhi dengan optimisme. Dan gue sendiri percaya kalau cinta itu sebenarnya nggak akan pernah habis. Dia hanya tertidur. Dan jika saatnya tiba,
akan bangun dan tumbuh lebih kuat lagi. Last but not least, temen gue juga pernah bilang, di dunia ini tujuan orang pacaran adalah untuk putus. Putus untuk melanjutkan hubungan untuk menikahi si doi, atau putus untuk menjalani hubungan yang baru dengan orang lain. It's all about choice deh pokoknya. Semuanya adalah pilihan bro. Dan jangan pernah lupa, hanya dirimulah yang berhak untuk menentukan pilihan itu, bukan orang lain. Oh iya, gue mau ucapin terima kasih banyak buat beberapa sahabat yang udah berbagi dan sharing pengalamannya ke gue. Dan untuk teman-teman yang mengalami kisah seperti ini, gue mau berpesan, ambillah keputusan sesuai isi hati kalian. Dan jangan pernah menyesalinya. Toh kalau jodoh ya pasti akan dipersatukan lagi. Tapi wajar kok jika teman-teman butuh waktu untuk bangkit kembali jika mengalami perpisahan. Jika diperlukan, kalian bisa mulai menghapus foto di album kenangan kalian di handphone dengan si doi tentunya. Tapi gue percaya kenangan di hati gak akan mudah dihapus begitu saja. Seperti yang pernah dikatakan oleh sahabat gue bahwa dunia ini masih terlalu indah untuk diratapi. So, pertahankanlah apapun yang harus lo pertahankan dan lepaskanlah apapun yang harus dilepaskan. Yang terpenting, ingatlah untuk tersenyum bahagia kawan. Thanks buat kamu yang udah denger kisah ini dari awal hingga akhir. Like jika suka, subscribe juga ya orang baik, dan tulis di kolom komentar jika punya cerita, pengalaman, ataupun pendapat tentang video ataupun hal-hal yang relate dengan topik gue kali ini. Gue Arya, dan pesan gue kali ini, janganlah lupakan si doi. Cukup ikhlaskan saja dan teruslah melangkah maju. Karena satu-satunya cara untuk maju adalah dengan tidak melangkah